Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan perbincangan kita pada kesempatan kali ini tentang wewangi tuntunan Nabi. Bersama kita Ustadz Muhammad Fawzil Azim. Ustadz, kemarin kita sudah membicarakan sampai satu di antara ta'rif ya tentang wewangi ya. Ada ad-duhun, ada roihan, ada atib. Nah, ya. Satu di antara yang sering disebut dalam hadis itu at-tayyibut itu al-mis. Nah, ada seingat saya itu riwayat An-Nasa'i. Bahkan di dalam Quran ini mungkin satu-satunya ya, kalau bukan satu di antaranya Sahih. Ya. Wewangi yang disebut langsung dalam Al-Quran. Ini saya Kalau baca. yang tib itu hanyalah misik, tapi di luar itu ada kafur. Masya Tetapi Allah. konteks kaitannya dengan tib itu hanya merujuk kepada misik. Gini. Ini ayat 26 dari surat Al-Mutaffifin. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Laknya dari kasturi, dari misik, dan untuk yang demikian itulah hendaknya orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Nah, ini menarik sekali ini. Masya Allah. Misik ini gimana nih Ustaz tentang misik ini? Ada hal yang menarik di sana. Di dalam Al-Quran tadi digambarkan misik itu selain kita mendapati dalam hadis mengenai sifat surga gitu ya. Tetapi yang disifati secara lebih khusus dalam Al-Quran Al-Karim merujuk kepada wewangi dari minuman. Sehingga dalam sebagian tafsir, sebagian penjelasan atau sebagian terjemah berbahasa Inggris itu menunjukkan sebagai the last ya. Jadi ujung dari rasa itu. Sedemikian menariknya, apalagi kalau kita menelusuri misalnya Tibbun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah maupun oleh para ulama lainnya, kita mendapati ternyata misik yang dimaksud itu, nah, kita perlu berbincang nanti sejenak. Misik yang dimaksud itu kalau dikonsumsi oleh manusia, dia membawa kebaikan, dia membawa manfaat. Sehingga dengan demikian misik itu aman. Tentu saja aman bukan berarti 1 tola 12 mili diminum gitu, tidak ya, melainkan dicampurkan dalam minuman. Sedemikian besar kebaikannya sampai-sampai dikembangkan di masa Turki Utsmani sehingga pada tahun 1517 itu muncullah untuk pertama kalinya minuman, dalam hal ini kopi yang disebut sebagai Mumesik Kahve. Mumesik Kahve. Mumesik Kahve itu kopi yang bercampur dengan misik, dengan kasturi itu. Itu bentuknya apakah segelas atau sampai? Nah, ada 2 di sana. Ada Mumesik Kahve dan ada Muamber Kahve. Kopi yang menggunakan amber. Metodenya ialah yang pertama itu berusaha untuk meniru yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu, sehingga gelas di bawahnya ini ada semacam seal, ada semacam segel begitu. Di situ terdapat misik. Bukan langsung tercampur begitu, sehingga ketika orang meminum itu rasa di akhir itu harumnya, dan ada percampuran rasa dengan rasa misik. Dan itu cuma mungkin beberapa tetes ya Ustaz ya? Sahih. Bukan 1 tola ini? Bukan. 1 tola itu 12 mili ya, untuk bagi yang belum tahu, 12 mili untuk 1 tola Arab. Kalau 1 tola ini yang ini, ukurannya ini 1 tola ya? Ya, ini 1 tola Arab 12 mili. 12 mili. Uni Emirat juga 12 mili. Kalau yang 1 ini tola Mesir, setengah tola berarti? Setengah tola, itu 6 mili. Oh, kalau Mesir beda lagi 1 tolanya? 10 mili. 10 mili. Nah, kita teruskan lagi. Yeah. Akan tetapi pada saat yang sama juga dikembangkan nabis. Nabis itu semacam apa ya? Ini menyeduh kopi tapi bukan dengan cara diaduk. Ini air biasa
bukan dingin banget, bukan panas, dicampurkan kopi dan dicampurkan beberapa tetes misik atau ambar. Teknik tertentu besoknya baru diminum. Sekarang kita menyebutnya sebagai cold brew. Tetapi fokus pembahasan kita bukan mengenai kopi ini. Ini merupakan contoh saja. Nah, artinya bahwa misik itu dengan demikian haruslah aman. Kalau ada misik kok dikonsumsi bikin bikin masalah, bikin badan nggak berbahaya, itu berarti patut diragukan itu asli atau tidak. Jika dikonsumsi itu pun aman, maka apatah lagi untuk bersuci. Ingat, dalam Sahih Muslim itu dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersuci. Karena disebutkan hanya satu kali dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama. Yang kedua, ini disebutkan sebagai sebaik-baik parfum. Yang ketiga, dalam banyak hadis tunjukkan keutamaannya. Masya Allah. Mensifati surga pun dengan misik. Nah, kemudian yang keempat, ini juga menjadi tuntunan dalam sebagian syariat, ya tuntunan tadi berkenaan dengan ketika seorang perempuan bersuci ba'da haid itu menggunakan misik, maka kita harus memahaminya secara presisi dengan tepat. Kenapa? Karena kalau kita tidak tepat, itu bisa salah menggunakannya. Kalau masih menggunakan bahan yang aman, masih relatif mending. Relatif mending itu artinya tidak membahayakan, walaupun tidak tepat betul menggunakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam tuntunan. Akan tetapi ini masih relatif aman. Akan tetapi kalau semisal menggunakan bahan-bahan yang disangka sebagai misik padahal tidak ada unsur misiknya sama sekali, kemudian mendatangkan bahaya, membawa madarat, bahkan mendatangkan mafsadat atau kerusakan, janganlah sampai kita menyalahkan tuntunan. Karena tuntunannya nggak salah. Yang salah adalah kita salah memahami. Lalu apa yang dimaksud dengan misik itu? Dijelaskan dalam takrif mengenai misik itu, yakni tip ma'ruf, tip yang terkenal, yang ini terbentuk pada kelenjar di bagian bawah perut jenis rusa tertentu, gitu ya. Rusa tertentu, ini misalnya dulunya di Yaman ada, tetapi sekarang sepertinya semakin sulit mencari. Kemudian di Tibet, gugus pegunungan Himalaya itu, nanti juga ada yang di Rusia dan di beberapa tempat lainnya. Yang itu dalam waktu di setiap tahunnya itu ada waktu-waktu tertentu di mana itu bisa dipanen. Ini yang benar. Maksudnya benar itu dipanen, rusanya masih hidup. Itu diambil. Tidak perlu dibunuh. Tidak perlu dibunuh. Jadi kalau kita masih menggunakan alur yang benar ini, maka tidak perlu terjadi kepunahan. Karena di beberapa tempat itu memang sudah punah atau mendekati punah sehingga terjadi proteksi. Nah, jadi ini diambil dari rusa. Rusa jantan tadi. Rusa jantan. Dan ada proses khusus, tidak bisa langsung. Tidak momennya seperti ini langsung dioleskan di badan terus wangi. Karena saya pernah mendapatkan keterangan ini dalam suatu majelis di satu wilayah di Aceh, gitu ya. Saya nggak menyebutkan Aceh secara khusus di mana. Diterangkan, ini saya melihat sendiri Ustadz, ini langsung dari rusa. Cuma waktu itu saya tidak memiliki ilmunya untuk membantah, tapi saya juga tidak berani mengiyakan. Sehingga saya mengambil pilihan untuk diam. Diam untuk menelusur lebih jauh. Karena ini kemudian saya dapati penjelasan ketika saya pergi ke tempat lain, menyatakan ini misik yang berasal dari rusa. Dan ini langsung diambil langsung dari rusa. Diambil langsung dari rusa. Cara menuturkannya itu serupa. Saya melihat sendiri rusanya ditunjukkan satu tempat itu ya, tapi dari satu asal yang sama itu diambil langsung terus dikasihkan ke kita. Nah, ini walaupun saya waktu itu tidak mengatakan iya, tapi juga tidak berani mengatakan tidak.
Hanya saya bertanya-tanya, apakah begitu caranya? Setelah belajar lebih jauh, ternyata nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Misalnya, sebagian perfumer atau perfumis, ada perfumer, ada perfumis ya. Kalau perfumis itu memang sudah orang yang betul-betul menjadi sangat ahli. Attar gitu ya kalau bahasa Arabnya. Ya, al-attar. Biasanya bersanad itu ya. Ini melakukan prosesnya itu memerlukan waktu yang sangat lama, bukan sejam 2 jam, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan itu. Untuk proses yang disebut sebagai maserasi. Antara lain tekniknya itu ya, antara lain tekniknya itu. Nah, dari berbagai misik ghazal itu nanti dihasilkan dengan kualitas yang berbeda-beda. Gugus gunungnya sama, ini misalnya gunungnya sama, rusanya jenisnya sama, tapi beda tempat ketinggian akan berbeda kualitasnya. Begitu pula beda teknik pengambilannya, ini maspot, ada yang kemudian dibelah langsung, ada yang kemudian dipotong-potong. Itu nanti itu dari segi pengambilannya saja, belum lagi pengolahannya. Itu nanti akan menghasilkan kualitas yang berbeda-beda dan keunikan detail aroma bau fragrance yang berbeda-beda. Tetapi secara umum, misik ghazal itu kalau dipakai oleh perempuan untuk bersuci atau dipakai oleh perempuan secara umum, kalau diusapkan dia tidak tercium dari jauh. Hal penting sebelum kita melangkah lebih jauh adalah misik ghazal itu disebut secara umum sebagai mis aswad, misik hitam. Aswad. Ini karena ada 2 contoh. Sini ini kebetulan aswad semua Ustaz ya. Aswad. Tapi kalau kita tengok, kita oleskan tidak aswad itu, merah itu. Merah. Iya. Hanya saja tetap disebut sebagai misik aswad. Kemerahan gini ini bisa kelihatan ya, pemirsa. Karena nanti para ulama menjelaskan bahwa warnanya yang kecoklatan atau merah, merah pekat ataukah hitam kecoklatan, semuanya disebut sebagai misik aswad. Disebutkan bahwa warnanya itu digolongkan sebagai aswad hitam. Tetapi tidak setiap yang disebut sebagai misik aswad itu adalah misik ghazal. Tapi kembali kepada pembahasan tadi. Jadi karena di Quran itu disebutkan hanya 1 kali, maka kita perlu paham dengan presisi. Dan kemudian ketika orang membahas di masa Rasulullah Muhammad SAW, ketika disebutkan hadis itu mengenai misik, para sahabat radhiyallahu anhum tidak lagi bertanya-tanya, artinya sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang dikenal, dan ini merujuk kepada satu hal saja, yakni misik yang disebut misik itu berarti berasal dari ghazal. Berasal dari ghazal, warnanya hitam atau hitam kemerahan atau hitam kecoklatan atau coklat kemerahan yang seluruhnya dapat disebut sebagai mis aswad. Karena itu kalau ada parfum yang warnanya seperti ini, karena nanti kita menjumpai menyebutnya sebagai misik gitu ya, atau nanti yang warnanya berbeda lagi gitu ya. Ini kadang-kadang disebut sebagai misik gitu ya, misik. Nah, karena itu kalau ada yang selain itu berarti bukan. Gitu. Penting untuk kita pahami gitu. Jadi kalau ada nama-nama misik abiyal atau misik tohar dan lain sebagainya, mungkin kapan perlu kita bahas tadi ya. Itu bukan yang dari rusa tadi. Bukan. Khusus misik tohara nanti insya Allah lain waktu kita bahas. Ini adalah temuan belakangan tahun 1926 mulai temukannya. Kita sempat bahas sekilas tuh ya. Tapi insya Allah lain waktu kita bahas lebih rinci. Jadi ketika menemukan, sepertinya ini juga cukup aman untuk bersuci. Sepertinya cukup aman untuk bersuci. Maka itu dinamai sebagai misik. Baunya mirip dengan misik. Nah, tetapi kita perlu berhati-hati. Mana yang dapat dipakai dan takarannya seperti apa, di bagian apa, itu yang nanti kita perlu bicarakan secara lebih rinci. Karena sebagiannya, misalnya mis toharoh yang awal sekali, yang sepenuhnya bahannya kimia, itu jangankan di tempat-tempat yang sangat sensitif.
di kulit saja itu bisa ada yang bersifat karsinogen. Nah, ini kan karena itu kan kita perlu presisi ya. Atau nanti kalau kita membahas tentang jalil. Jalil ini bahan wewangian juga, rumput dari jenis rumputan, golongan rumputan mirip idkhir. Tetapi jalil ini harus lebih hati-hati. Kalau idkhir itu kita salah-salah sedikit, itu masih baunya wangi. Ya. Tapi kalau jalil dan baunya wangi dan bermanfaat. Kalau idkhir tadi Symbobuchon Seonanthus subs Leneker. Kita keliru Symbobuchon Seonanthus. Subsnya berbeda. Atau kita keliru Symbobuchon bukan Seonanthus. Itu masih bermanfaat. Tapi kalau jalil kita keliru, ada yang baunya harum dan beracun. Allah. Nah, karena itulah berbicara mengenai misik ini kita perlu lebih berhati-hati agar lebih presisi. Apalagi kita tahu bahwa misik dan ambar merupakan dua parfum yang paling disukai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling disukai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak setiap yang orang mengatakan ini parfum kesukaan Nabi otomatis itu adalah misik. Itulah sebabnya kita perlu memahami takrif dan mengenali wujudnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Wah, bertambah pemahaman kita tentang apa yang dimaksud dengan misik. Baik yang tadi di ayat Al-Quran Al-Mutaffifin ayat 26 maupun dalam sekian hadis sahih yang bicara tentang misik yang memang sangat istimewa ini. Dan dalam pembahasan ini yang lebih penting adalah mudah-mudahan kita semua nanti termasuk yang diberi hidangan minuman dengan lak atau dengan sil, dengan segel dari misik itu. Falyatanafasil mutanafisuna. Untuk mendapatkan hadiah dari Allah Ta'ala fil jannah inilah kita ini diperintah untuk berlomba-lomba menaati Allah Ta'ala sehingga berhak mendapatkan sajian istimewa dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, insyaAllah bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.